Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamba-hamba Allah, saya sedang berdampingan dengan salah seorang santri Ar-Rahmaniyah yang sedang bertobat di pondok ini. Ini berada di ruangan masjid ya. Kebetulan ini dalam 2 bulan terakhir ini betapa banyak orang-orang yang berkonsultasi melalui HP. Tujuannya ingin merehab anaknya. Nah, biasanya Abi suka tanya, ini kenapa mau direhab di sini? Apa yang menjadi sebab mau direhab di sini? Baik apakah itu penyalahgunaan obat ataupun sudah terserang gangguan jiwa alias ODGJ. Ternyata dalam 2 bulan ini ibu-ibu atau bapak-bapaknya menyampaikan anak saya ketergantungan seperti berjenis kopi tapi warna hijau. Nah, warna hijau ya. Muda seperti daun sawo ya. Itu apa Bu namanya? Dia bilang kratom. Jadi ada yang berbentuk kapsul dan ada yang berbentuk serbuk yang diseduh seperti kopi tapi warnanya hijau pucuk jauh. Nah, ternyata termasuk barusan belum lama sehingga saya masuk ke pondok dan kebetulan di sini ada korban ya penyalahgunaan kratom. Hamba-hamba Allah ini patut diketahui ya, kenapa semakin banyak seperti dalam tahun-tahun ini semakin banyak semakin banyak pengguna judi online dan sekarang bertambah lebih parah lagi ya pengguna kratom. Apa sih sebetulnya? Ini saya baca dari YouTube menurut pandangan Dr. Kevin Adrian. Ya, jadi apa sebetulnya dampak positif menggunakan kratom? Yang pertama menjaga stamina, itu yang menjadi tertarik. Yang kedua mengatasi gangguan tidur. Yang ketiga pereda nyeri. Yang keempat meredakan gangguan kecemasan. Itu tentu ketika menggunakan di atas kewajaran ya. Di atas kewajaran. Nah, sedangkan anak-anak sekarang, anak remaja, maaf nih udah ada mulai dari SMP nih. Anak-anak remaja berbicara pel saja yang seharusnya makan 1 obat batuk yang dimakan dia bisa 5, bisa 10 ya, bisa 1 lembar. Nah, ini terjadi lagi. Padahal kratom itu berupa ramuan dengan kata lain herbal ya. Itu nggak tahu yang taunya dokter yang lebih jauh itu. Namun yang menjadi ketertarikan barangkali itu menjaga stamina tubuh. Apapun itu khasiatnya ketika disalahgunakan yang seharusnya umpamanya 1 sendok dia bisa berkali-kali. Berapa kali memang menggunakan sehari? 3 atau 4 sendok. 3 sampai 4 sendok dalam 1 gelas ya? Dalam 1 gelas. Ini kan barangkali sudah melanggar ketentuan apa yang diharuskan oleh petunjuk kegunaannya, sehingga yang terjadi ya, maaf karena datangnya ke sini sudah kalau saya katakan ini sudah hampir ODGJ ya, sudah hampir ODGJ orang dalam gangguan jiwa. Ternyata yang kedua dampak daripada berbahaya menyalahgunakan kratom overdosis. 1. Mual-mual. 2. Gatal-gatal. 3. Mulut kering. Yang keempat, sering buang air kecil. Boleh kira-kira apa dampaknya menurut pengalaman nih? Susah tidur. Malah susah tidur, bukan membantu mudah tidur, malah susah tidur. Sampai kejang. Lah bisa sampai kejang-kejang. Dan tidak nafsu makan. Ya, benar ya. Ini menurut penemuan Dr. Kevin Adrian bisa kejang-kejang,
bisa hilang nafsu makan. Dehidrasi juga. Wah, ini dehidrasi dan insomnia. Nauzubillah min dzalik, hamba Allah ya. Maka anak-anak yang dari sini yang sedang berobat dan yang sedang berobat, baik penyalahgunaan vape, sabu, ganja dan yang lainnya, termasuk sekarang adalah model baru ya. Model baru adalah berjenis kratom. Apapun yang dilakukan kalau overdosis maka membahayakan. Dan ini yang sangat membahayakan adalah bisa dehidrasi ya, bisa insomnia dan kejang-kejang. Nah, pertanyaan sekarang, setelah hampir 2 bulan sekarang di sini berhenti daripada menggunakan obat itu, bagaimana rasanya? Tidur jadi nyenyak. Tidur jadi nyenyak. Bagaimana makan? Makan lumayan enak. Jadi asalnya kan nggak bisa makan. Ya. Sekarang bisa makan. Bisa makan, betul. Oke lah, selanjutnya satu lagi ya. Bagaimana pesan-pesan untuk teman-teman yang masih menggunakan ramuan ini? Lebih baik berhenti dari sekarang aja, Pak Haji. Kenapa? Itu bisa menyebabkan kecanduan. Kalau nggak pakai 1 hari bisa sakau kayak yang panas dingin gitu. Udah terasa? Ya, dulu Waktu menggunakan. Nih hamba-hamba Allah, terutama kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak remaja, ini barusan pesan-pesan, katanya lebih baik berhenti daripada penyalahgunaan kratom. Karena kalau berbicara pengalaman dari pengguna obat, pengguna ganja, pengguna sabu yang sudah bertahun-tahun, bukan berarti baik, ingat. Tidak sedasat ini dampak tidak baiknya. Ini kan pertama ini marah-marah ya ke sini. Dan ini kelopak mata sudah hitam, berarti menandakan itu susah tidur ya. Dan sekarang tadi apa yang disampaikan, alhamdulillah sudah bisa tidur, makan sudah biasa, sudah enak. Itu membuktikan ya dampak daripada salah atau penyalahgunaan obat tidak sesuai dengan dosis. Cuman yang patut Abi garis bawahi adalah anak-anak menggunakan obat itu bukan berbicara kenyamanan untuk kesehatan. Baik penyalahgunaan obat ya yang biasanya 1 kata dokter bisa dimakan itu 1 lembar. Nah ini pun sama. Barangkali aturannya seperti apa. Ini yang digunakan kan sampai 4 sendok tadi ya. Nah ini berbahayanya penyalahgunaan obat. Dari itu anak-anak ya jadikan pengalaman jangan sampai menyalahgunakan obat apapun jenisnya. Yang kedua, bagi penyalahgunaan kratom yang barusan diwawancarai, tolonglah ya lebih baik berhenti kalau disalahgunakan. Mudah-mudahan nih bagi ibu-ibu mendengarkan ya berbahayanya. Hati-hati Bu, ini jenisnya hijau muda seperti daun cau dan ada berupa serbuk ya dan seperti kapsul ya. Itu jangan sampai disalahgunakan ya. Apapun jenis obatnya jangan sampai disalahgunakan. Ketika disalahgunakan ini ngeri sekali, bisa dehidrasi, bisa insomnia, bisa kejang-kejang. Kalaupun awalnya mengakibatkan dampak positifnya untuk segar ya stamina tubuh. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.